Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita panjatkan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberi kesempatan dan kesehatan untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas kita dengan baik, baik itu dari tugas kuliah, tugas sekolah maupun tugas-tugas yang lainnya. Tak lupa juga kita aturkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita bisa sampai pada zaman sekarang ini. Baik, sebelum memulai penjelasan materi ini, mari kita bersalawat bersama-sama. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa hadinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa hadinal husna bihurmatihim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, semoga dengan sholawat kita tadi hati kita bisa menjadi tenang, pikiran kita menjadi jernih, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Semoga pandemi COVID-19 ini bisa berakhir dengan cepat, sehingga kita bisa bertemu secara tatap muka di perkuliahan yang akan datang. Baik, selanjutnya materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang kepemimpinan pendidikan di pesantren, dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah dari manajemen pesantren non formal. Terima kasih juga kepada dosen pengampu yaitu Dr. Ahmad Muadin MPD, karena beliau ilmu saya bisa mendapatkan ilmu atau bertambah ilmu saya tentang kepemimpinan di lembaga pesantren. Baik, saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama yaitu tentang siapa yang akan memimpin lembaga pesantren. Yang kedua yaitu tentang pengertian kepemimpinan dalam Islam. Yang ketiga yaitu asal usul gelar. Yang selanjutnya itu menjelaskan tentang peran dan posisi. Yang selanjutnya itu menjelaskan tentang model kepemimpinan. Selanjutnya tentang kontribusi kepemimpinan. Baik, yang pertama adalah kita akan menjelaskan tentang siapa yang akan memimpin lembaga tersebut, yaitu adalah seorang kiai, di mana kiai adalah pemimpin dari adanya sebuah pesantren. Kiai merupakan komponen penting dalam pesantren karena ia yang akan menentukan masa depan pesantren itu ke depannya. Jadi baik buruknya, maju atau tidaknya pesantren tersebut akan ditentukan oleh dari kiai tersebut. Selanjutnya itu pengertian kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan secara umumnya itu adalah suatu proses dan perilaku untuk mempengaruhi aktivitas para anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama yang dirancang untuk memberikan manfaat individu dan organisasi. Sedangkan dalam Islam, untuk menjadi seorang pemimpin harus sesuai dengan Al-Quran dan apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW atau sesuai sunnah-sunnahnya. Maka dari itu
seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki iman, karena nantinya pemimpin tersebut harus bisa melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin dan percaya ketika seorang pemimpin itu memiliki iman, maka tidak ada lagi orang yang tertindas oleh pemimpin-pemimpin yang zalim. Selanjutnya yaitu ada asal-usul gelar kiai. Nah, gelar kiai ini diberikan karena seseorang yang sangat dihormati, itu yang pertama. Yang kedua yaitu karena kiai ini dianggap sebagai orang-orang yang punya kelebihan. Yang ketiga yaitu dianggap sebagai seorang ahli seorang ahli agama yang memiliki pesantren dan mengajar kepada para santrinya. Selanjutnya ada sebutan kiai di berbagai daerah. Jadi kiai ini memiliki sebutan-sebutan di berbagai daerah. Contohnya misalnya di Aceh disebut Tengku, sedangkan di Sumatera disebut Saif, di Sunda disebut Anjengan, di Jawa disebut Kiai. Nah, sedangkan di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan disebut Tuan Guru. Selanjutnya yaitu ada peran dan posisi kiai di pesantren. Yang pertama yaitu kiai adalah orang yang mengasuh pesantren. Nah, teman-teman, tidak ada pesantren tanpa kiai. Kiai merupakan sentra utama berdirinya pesantren. Oleh karena itu, keberadaan dan perkembangan pesantren ditentukan oleh kekuatan kiai yang bersangkutan. Nah, jadi begitu teman-teman, kekuatan dan perkembangan dari pesantren tersebut ditentukan oleh kiai tersebut. Jadi selanjutnya yaitu seorang kiai dalam sebuah pesantren yaitu laksana jantung bagi kehidupan manusia, karena dialah perintis, pendiri, pengelola, pengasuh, pemimpin, dan terkadang juga pemilik tunggal sebuah pesantren. Dan terkadang juga kiai ini tidak hanya sebagai guru tetapi juga sebagai orang tua, karena beliau itu bisa ditemui kapan saja. Kita bisa curhat kepadanya tentang masalah-masalah yang kita hadapi, sehingga kita bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Selanjutnya itu ada model-model kepemimpinan kiai. Jadi kiai ini juga mempunyai atau memiliki model-model atau gaya kepemimpinan untuk memimpin sebuah lembaga pesantren tersebut. Yang pertama yaitu visioner. Nah, visioner ini memiliki arah pemikiran ke depan dan dapat menentukan tujuan pesantren, mampu menciptakan perubahan dan perbaikan secara sistematik, terstruktur, terorganisasi sebagai suatu upaya modernisasi lembaga pesantren. Nah, yang memerlukan sentuhan-sentuhan yang kreatif dari sosok seorang pemimpin. Itu tadi model gaya kepemimpinan visioner. Yang selanjutnya yaitu ada transformatif. Di mana transformatif ini sosok seorang kiai yang berusaha membangun kesadaran pada civitas pesantren dengan menyalurkan cita-cita yang besar, menyerukan cita-cita yang besar, kejayaan bersamaan dan kemanusiaan dalam pesantren, serta mendorong civitas pesantren untuk mengembangkan potensi diri mereka melalui penanaman nilai-nilai agung. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan situasional, di mana dalam interaksi antara kiai dan santrinya dalam mendidik, mengajarkan, menasihati juga sebagai tempat konsultasi masalah, sehingga seorang kiai berfungsi sebagai guru sekaligus orang tua yang bisa ditemui dalam waktu kapan saja atau tanpa batas waktu. Jadi begitu ya teman-teman, kiai itu tidak hanya sebagai seorang guru tetapi juga sebagai orang tua. Selanjutnya itu ada gaya kepemimpinan demokratis.
Nah, demokratis ini selalu berusaha menyinkronkan kepentingan, tujuan bersama, senang menerima saran, menerima saran dan mendapat kritik, serta mengutamakan kerjasama untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada kepemimpinan, yaitu yang sangat berwibawa, sangat efektif bagi para pengikut dan santrinya, itu kepemimpinan karismatik. Nah, selanjutnya itu ada gaya kepemimpinan otoriter, yaitu di mana seluruh kebijakan ditentukan oleh kiai dalam mengatur sistem pembelajaran pada pondok pesantren. Selanjutnya ada kontribusi kepemimpinan kiai di pesantren. Yang pertama yaitu membangun kemandirian pesantren. Nah, di bawah kepemimpinan kiai ini, jadi pesantren itu mampu berdiri tegak tanpa keterlibatan dari pemerintah sepenuhnya. Yang kedua yaitu pengembangan pendidikan Islam. Pesantren telah berhasil mendidik santri dan masyarakat menjadi intelektual muslim yang dapat diandalkan. Yaitu ideologisasi ahli sunnah wal jamaah aswaja dalam bingkai Nusantara, yaitu Islam berwawasan kebangsaan dan keindonesiaan. Selanjutnya, kontribusi kepemimpinan kiai dalam pesantren. Dalam bidang pengembangan kelembagaan pesantren, kiai berhasil mempertahankan dan mengembangkan eksistensi dari pesantren tersebut. Nah, itu tadi beberapa kontribusi kepemimpinan kiai di dalam pesantren. Selanjutnya, untuk tambahan, perlu teman-teman ketahui bahwa sistem pergantian kepemimpinan di dalam pesantren itu berada sepenuhnya di tangan kiai. Jadi ketika kiai wafat, kepemimpinan itu akan digantikan oleh saudara atau keluarga atau kerabat kiai terdekat. Tapi ini melalui musyawarah dan mufakat. Nah, untuk masa jabatannya itu tergantung keputusan dari kiai tersebut. Ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun. Jadi ada juga yang menunggu kiai tersebut wafat baru kepemimpinannya itu digantikan. Jadi sekian materi yang saya bisa sampaikan. Semoga ini bisa menjadi manfaat bagi para pendengar dan penyimak. Mohon maaf bila dalam penyampaian dalam penyampaian saya banyak terdapat kekurangan, karena sejatinya saya hanya manusia biasa dan masih butuh lagi untuk belajar dan untuk menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih kepada para pendengar dan penyimak video ini, dan terima kasih juga kepada dosen pengampu, yaitu Dr. Ahmad Muadin, MPD. Baik, selanjutnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.